Aksi pencurian kembali terjadi, namun kali ini warga berhasil gagalkan pencurian motor di Masjid Al-Azhar, Jakapermai, Bekasi. Dari video yang viral di media sosial, memang tak terlihat saat pencuri beraksi, namun terlihat video warga tengah mengamankan oknum yang diduga ingin mencuri motor. Dari rekaman video yang beredar, pelaku yang diduga maling motor tersebut diamankan warga. Terlihat pelaku tersebut tertunduk dan sempat mengurai dirinya baru kali ini melakukan perbuatan tersebut. Kayak lu naik dong mau mukanya, jangan nunduk. Iya Pak. Belum pernah soalnya, jadi nggak tahu. Ini sangat positif pastinya ya, karena warga masyarakat sekarang ini kan sudah lebih aware gara-gara banyak viral ya. Mungkin bukan kejadian pertama, jadi karena banyak kejadian-kejadian yang udah terjadi, ini juga pengaruh dari media sosial, pemberitaan yang cepat, jadi masyarakat semakin cepat tanggap. Di samping penjagaan security, masyarakat kerjasama ya tentunya, karena ini curanmor ini bukan hal yang baru kan. Jadi saat ada yang aneh, mungkin hal-hal yang atau orang-orang yang mencurigakan, masyarakat udah pasti lebih tanggap dan lebih respon. Ini sangat positif. Untuk masyarakat harus lebih peka sama lingkungannya. Buat orang-orang yang nggak dikenal mungkin bisa langsung tegur sapa, karena pasti mereka akan dibutuhkan. Kalau misalkan kita nggak kenal orang itu di sekitar kita biasanya ada, terus tiba-tiba ada, ya ada baiknya ditegur supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, video unggahan Instagram @bekasi.terkini tersebut sontak dibanjiri beragam komentar netizen. Salut untuk warganya yang artinya dia peduli, sigap dan tanggap ketika ada aksi kriminalisme di sekitar dia. Mereka melakukan pengamanan secepat itu, dan yang lebih salutnya lagi, mereka tidak main hakim sendiri. Mereka, kalau yang aku lihat kan videonya masih mulus tuh mukanya dia, yang bisa kita lihat bahwa tidak ada penganiayaan terhadap pelaku. Artinya masyarakatnya bisa lebih sabar, dan mungkin selanjutnya adalah menunggu aparat untuk menjemput dan melakukan penanganan lanjutan terkait tindak pidana yang dia lakukan. Itu keren sih masyarakat. Ya, ini bisa jadi pengingat juga untuk warga lain dimanapun berada bahwa ini adalah tindakan yang positif. Cuman memang kadang kita nggak bisa salahkan sepenuhnya, karena ketika itu terjadi di lapangan, satu orang mukul, satu orang yang teriak hajar itu men-trigger yang lain untuk melakukan aksi serupa. Nah, seringkali tuh kejadiannya udah satu pukulan itu rame tuh kan jadinya pemukulan. Nah, sebaiknya kayak gini, sama-sama nahan diri, dilakukan pengamanan, diamankan, hubungin pihak berwajib, nanti pihak berwajib datang, nah dilakukan penanganan hukum selanjutnya. Di tempat terpisah, Atta Halilintar yang baru saja pulang ke rumah usai menjalani operasi dan menjalani opname harus kembali menerima kabar tak mengenakan. Atta kembali dibuat kaget saat mendengar peristiwa salah satu security di rumah barunya mengalami kesurupan. Aku baru pulang dari rumah sakit. Tiba-tiba security kita yang di bawah kesurupan. Sampai dibawa ke rumah sakit, sama salah juga sih Alif, kita lihat ya guys. Kesurupan tapi dibawa ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Parah guys. Ini lama loh. Jadi pas tadi kan Gemi datang ke sini. Pas Gemi di atas, kita nggak tahu, disangka tadi dibawa sakit. Dibawa ke rumah sakit, ternyata kesurupan. Ya, rumah baru YouTuber ternama tersebut kian hari kian misterius. Melalui unggahan di kanal YouTube pribadinya, kejadian kesurupan yang dialami security-nya diketahui bernama Ferdi terurai. Awalnya beberapa karyawan Atta mengira jika sang security mengalami sakit sewajarnya.
Namun setelah dibawa ke rumah sakit, security tersebut tak sadarkan diri dan mengalami kesurupan. Atta juga sempat menunjukkan video beberapa karyawan yang membantu menyadarkan security yang memberontak saat terbaring di rumah sakit. Terungkap dokter di rumah sakit sempat menyarankan jika sang security baiknya dibawa ke spesialis kejiwaan. Sekarang keadaannya gimana security-nya? Udah kembali normal? Udah nggak meriang? Makan tadi lagi itu kan aku ngasih metode Udah nggak demam? Dok, coba boleh dicek lagi enggak gitu kan. Terus saturasinya jadi turun, panasnya juga jadi turun. Udah nggak panas Gara-gara lagi. kesurupan? Kalau dokter malah menyarankan untuk dipindahin ke rumah sakit yang khusus ada dokter kejiwaan. Lewat cerita karyawan lainnya, sang security merasa ada yang menghantam dari belakang sebelum adanya kejadian kesurupan. Aku harus panggil security yang tadi kesurupan deh. Karena menurutku bahaya. Habis makan ya guys, nanti kita panggil. Aduh, aku aja nggak bisa gerak. Aku kaget dibawa dia sampai ke rumah sakit. Maksudnya kalau sakit mah masukin ke rumah sakit aja, Lifta. Kenapa ya tiba-tiba sangkain saya tuh udah habis ruqyah kemarin nggak ada yang kesurupan. Kenapa Yud? Di bawah? Kesurupan lagi? Iya, ketemelan. Perlu masuk rumah sakit nggak? Tadi udah di UGD, aku nggak apa-apa kok, udah di UGD. Enggak, maksudnya kalau dia sakit, kita masukin rumah sakit dulu, kasihan loh Yud. Enggak sakit. Enggak sakit? Enggak. Tadi katanya itu sampai pucat, Iya meriang-meriang. tadi kan. Pas kesurupan. Iya. Energinya kan ketarik jadi pas. Jadi yang dibutuhin apa sekarang, ke rumah sakit atau manggil ustadz apa gimana? Udah nggak apa-apa. Tapi dia kesurupan, bukan sakit Yud. Iya ketempelan. Tadi bilang sih Pak dia sebelumnya, Mas badanku kok kayak orang sing ngantem kayak yang ini balik. Sebelum kejadian, security Atta sempat bermain gitar hingga mengobrol dengan karyawan lainnya. Namun setelah beberapa saat, security tersebut sempat layaknya orang demam yang menggigil. Kenapa dibawa ke rumah sakit? Aku nggak tahu kejang-kejang tadi nggak tahu Pak, karena aku tadi kan buka puasa. Tadi ngobrol sama aku gitaran berdua di bawah. Orang lagi nggak kenapa-napa. Gak apa-apa. Cuma dia emang kayak demam. Alah menelak mari loh, kan menelak waras aku bilang gitu ke Ferdinya. Terus mau dikrokin katanya sama Pak Isal. Aku ambil buka puasa nanti dapur. Aku goreng telur, kok pikiranku nggak enak. Mbak Lulu itu goreng telur kok tidur turu lapo kon niku. Enggak Mbak Lulu. Terus aku keluar itu habis buka keluar nanya Tisna. Loh Ferdi nanti Tis Ferdi kemana? Gitu kan. Jadi kejang-kejang Mas. Tapi bisa jalan nggak? Nggak bisa dibopong. Saya ayo antar ke rumah sakit ayo cepet. Kira Yuda nyetirin? Iya. Apa Dio? Oh kan Dio? Dia yang bawa Ferdi. Nggak kuat katanya Pak, berapa orang gitu. Kalau menurut mending dicariin tempat lah biar di sini. Hingga karyawan lainnya sempat mengira jika security sakit demam hingga dilarikan ke rumah sakit. Itu aneh sih. Soalnya gua sama Hilman lagi duduknya di sini. Enggak, gue keluar dulu dong. Emang iya? Kan gue keluar terus gue bilang, "Tak, itu apa namanya Ferdi sambil beginin dong." Oh iya. Namanya- Yang pertama ya? Iya, yang pertama. Ferdi sakit, belum sakit lagi. Karena ini nih apa namanya udah panas tinggi gitu kan. Iya, emang posisinya pas di pos itu udah jaketan gitu loh, udah jaketan sudah yang kayak gitu. Terus ayo Pak ke klinik, saya anterin gitu. Terus dia malah ngomong kayak nggak usah Mbak, nggak usah gitu. Tiba-tiba Pak Tisna masuk dengan ngejelasin yang nggak jelas gitu kan, terus dibawa sama Hilman. Dia Tisna tuh masuk gini nih, masuk set. Mbak, itu Ferdi, kenapa Tis? udah lihat dulu deh Mbak Gue gitu. bilang, udah tak langsung bawa rumah sakit, kan gue udah bilang, bawa rumah sakit paksa begitu. Ya udah pas ke pos depan posisinya udah udah tiduran gitu Udah sambil tiduran, diituin sama Pak sambil- Faisal. iya, sama Faisal Niatnya mau dikrokin sebenarnya sama Faisal karena dianya udah yang gini-gini, udah gemeter. Gak beres nih. Matanya juga udah Matanya ke udah kosong. arah yang ke pos Pos. security gitu, kaca pos security. Mau di rumah sakit, masuk ke mobil, itu yang gotong kan si Faisal ya. Faisal Sama lu. sama gua. Nah, waktu kaki mau gua
lurusin ke samping, dia langsung melotot gitu lagi ke arah apa namanya? Kaca depan mobil. Kaca depan mobil. Enggak, itu posisinya ke arah pos, masih di pos karena kita mobilnya masih di depan kan. Iya, ke arah pos itu. Ya udah sampai akhirnya jalan ke rumah sakit. Itu selama di jalan juga tuh dia udah ngeliatin kaca depan mobil mulu kan. Nah, terus di situ gue bingung. Kayak, "Yo," gue bilang gitu, "Yo, ini serius mau dibawa ke rumah sakit." Takutnya kalau dibawa ke rumah sakit ya rumah sakit gak bisa nanganin, paham gak sih kalau yang kesurupan-kesurupan kayak gitu. Ya, pas segala macam bawa ke IGD. Masuk udah ditanya lah sama dokternya ini kenapa, dikira dokternya itu adalah dia tuh luka-luka. Sampai sempat juga gue agak digas gitu sama si pihak rumah sakitnya karena kayak kita udah riweuh nih, panik apa segala macam, disangkanya tuh luka parah, kecelakaan atau apa, ternyata yang ini kejadiannya ini gitu. Karena emang iya kesurupan karena emang udah ditidurin nih, dianya kayak sampai yang bantuin tuh 6 orang. Ya mungkin akan ada lagi karena kan menurutku kata ustadznya sih nggak bisa sekali ya. Jadi mungkin nanti karena ini kita baru masuk, kalau bisa ya nanti minggu depan lagi gitu. Kalau aku tuh orangnya nggak terlalu sensitif sama yang gitu-gitu, tapi kurang gitu. Tapi jadi ada mbak aku itu, Mbak Lulu, dia waktu di rumah yang lama dia sering ngelihat bayangan-bayangan hitam naik tangga gitu katanya. Nah itu dari mbak aku. Nah, waktu dia kesini, kayaknya masih ke bawah tuh di badan dia, katanya tuh, kata ustadznya gitu. Terus katanya ada bawaan-bawaan dari tempat-tempat lain gitu ke rumah itu. Jadi ada baiknya kan di rumah yang baru kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, kejadian tak mengenakan tersebut bukan hanya sekali terjadi di rumah baru Atta dan Aurel tersebut. Sebelum security, para ART Atta juga sempat mengalami hal serupa saat diruqyah. Masya Allah, aku juga nggak tahu itu. Sangkain tadi katanya, kata ustadznya, ngumpul aja di sini kita doa bareng-bareng. Pas ngumpul, tiba-tiba kesurupan. Itu nggak ada di setting, nggak ada di apa. Tiba-tiba kita lagi ngumpul, kata ustadznya, kan yang harus didoain bukan hanya rumahnya, tapi orang-orang yang tinggal di rumah itu. Kejadian tersebut tentu membuat Atta kaget dan tak menyangka. Pasalnya Atta merasa aman setelah sempat memanggil beberapa ustadz untuk melakukan ruqyah di kediaman barunya tersebut. Namun sayangnya kejadian kesurupan masih terjadi. Alhamdulillah sudah didoain di setiap sudut-sudutnya. Cuman memang beberapa mbak saya tuh ternyata sensitif. Jadi biasanya langsung ngerasa. Bukan hanya di rumah ini, dari di rumah yang lama juga udah ada yang kesurupan gitu. Jadi pas kemarin kita ruqyah doa besar-besaran, alhamdulillah dapat ustadz yang ada waktunya juga, membawa banyak timnya, mengazankan seluruh isi rumah. Masya Allah, semoga jadi awal yang baik untuk kedepannya. Kalau didoa-doain sih bagus ya. Nih ya, aku baca ya. Aku tuh banyak disarankan sama orang-orang hebat. Nah, ada memasuki rumah, ya kan? Laungkan azan, membaca surah Al-Baqarah, banyakkan sholat dan membaca Al-Quran, baca surah Yasin, Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, masuk rumah dengan langkah kaki kanan. Ini sih yang dibaca kemarin. Ini kan ada tata caranya. Jadi sebenarnya bukan ruqyah banget sih, lebih ke baca Al-Quran gitu-gitu, baca Al-Baqarah, baca Al-Fatihah, baca Yasin, Al-Ikhlas. Cuman kan kesannya kayak gimana banget karena yang datang kan ustadz gitu kan. Karena kan kalau baca sendiri ilmu agamaku nggak sebaik itu. Jadi walaupun aku pribadi baca tapi minta bantuan juga. Pemirsa, sebuah video memilukan viral di media sosial. Seorang pengemudi ojek daring di Surabaya menangis histeris lantaran motornya hilang di gondol maling setelah menghantar pesanan untuk seseorang di sebuah apartemen di kawasan Surabaya. Hati yo, kejadian mana iki?
Arek Gojek iki kelangan peda di Puncak Kertajaya yo. Hati. Kejadian mana iki? Sakno rek nyambut gawe. Driver ojol yang mengenakan jaket hitam meletakkan helm di samping dan tak lama kemudian ia menangis histeris. Sebab kendaraan kesayangannya raib. Turut prihatin buat si abang ojol yang kehilangan motornya. Setelah melihat videonya, saya juga ngerasa hati saya tuh ikut perih gitu, sakit. Karena saya juga bisa ngebayangin dan merasakan gimana rasanya kehilangan sesuatu, kehilangan barang yang, dan itu pasti satu-satunya buat cari nafkah si abang ojol itu gitu. Sedangkan dia juga nyari nafkah buat keluarga, buat anak-anaknya di rumah sudah nungguin. Dan semua orang juga pasti tahu profesi ojol itu nggak gede untungnya gitu. Jadi mereka tuh niat mencari nafkah buat keluarga tapi malah kehilangan motornya gitu. Bisa dibayangin gimana perasaan si abang ojol itu gitu. Dan menurut saya ini malingnya itu keterlaluan banget gitu, nggak punya hati sama sekali. Tapi yang namanya maling ya tetap maling gitu, jahat, dia nggak punya hati. Kalau dia punya hati nggak mungkin maling gitu, nggak mungkin dicolong tuh motor gitu. Buat si maling semoga melihat video si abang itu dan hatinya terenyuh lulu dan mau mengembalikan motor si abang. Dua pemuda mengendarai motor di Gunung Kidul tertabrak mobil yang ngebut di jalanan. Keduanya terpental, namun keduanya masih bernasib baik selamat dari tabrakan maut itu. Namun demikian, pengendara motor disebut-sebut alami patah tulang dan harus menjalani perawatan medis. Mungkin kedepannya orang-orang yang berkendara di malam hari bisa lebih hati-hati, terus juga untuk batas kecepatannya diperhatikan karena dua-duanya kalau dilihat salah sih, karena yang satu ngebut banget, yang satu juga tikungan nggak pakai ngeliat dulu gitu. Jadi lebih berhati-hati aja, diperhatiin sekitar. Kecelakaan terjadi ketika dua remaja sedang mengendarai sepeda motornya dengan tenang. Keduanya tak bakal menyangka jika mobil yang ngebut itu akan menabraknya. Walhasil ketenangan yang semula mereka rasakan berubah menjadi malapetaka lantaran motornya disundul mobil yang pengemudinya ugal-ugalan. Setelah terjatuh dan terlempar dari motor, keduanya dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Beruntung nyawa kedua remaja itu berhasil diselamatkan sekalipun harus alami patah tulang. Kejadian terjadi di simpang 4 Panturan, lampu merah Panturan, itu antara kendaraan bermotor mobil Avanza dan sepeda motor Honda Supra. Kejadian itu terjadi kurang lebih pukul 4:51. Kendaraan Avanza itu berjalan dari arah Siono, rencananya mau menuju ke Pantai Baron, dan kendaraan Supra itu berjalan dari Penmas akan menuju Siono. Pada saat itu lampu traffic light itu flashing dari kuning semua. Kendaraan Avanza tidak menyadari bahwa itu lampu merah, lampunya flashing sehingga terjadi kecelakaan. Korban sementara di rumah sakit, alhamdulillah korban sadar walaupun patah tulang, yang perempuan patah tulang kaki, yang cowoknya patah tulang tangan. Namun demikian tetap sadar, alhamdulillah masih dalam perawatan. Tak puas hanya menjadi brand ambasador, Citra Kirana memilih untuk terlibat langsung dalam bisnis kecantikan. Itu sebabnya Ciki begitu artis cantik ini biasa disapa, terjun dan membuka bisnis klinik kecantikan. Ditemui bersama Reski Aditya suaminya, Ciki meresmikan bisnis yang sudah menjadi impiannya sejak lama. Teman-teman semua yang sudah hadir, teman-teman media juga sudah hadir. Alhamdulillah hari ini saya ini masih soft launching dari klinik pertamaku. Ini berkolaborasi bersama Dr. Dharma, ini dokter spesialis yang luar biasa hebat banget karena gak mungkin aku bersama
bukanya hari ini, launching hari ini, mudah-mudahan minta doanya dari teman-teman semua, semoga kliniknya sukses, banyak pelanggannya, udah gitu juga menjadi perantara untuk para ibu-ibu nih yang ingin merawat diri, ingin mempercantik diri dengan mudah dan tidak mahal, bisa banget di klinikku saat ini gitu. Jadi mulai besok insya Allah udah bisa langsung beroperasi ya dok ya, udah bisa langsung dicoba treatment-treatmentnya di sini, untuk anti agingnya juga ada, untuk slimmingnya ada, pokoknya semuanya ada di sini. Dan juga ibu dari Resia Lydia, yaitu Ibu Ratna Prita Dewi, serta Bapak Reza. Barang Mas Arif, biar Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terjun ke dunia bisnis yang masih baru tentu saja akan mengurangi waktunya bersama dengan keluarga. Namun Ciki mengaku justru sebaliknya, ia memiliki banyak waktu bersama suami dan anaknya. Sebab Ciki mengaku berusaha menyelipkan waktu luangnya bersama putra tercinta, Atar, lantaran tak ingin kehilangan momen indah perkembangan si buah hati. Aja sih awalnya ngomong kayak, apa ya yang bisa kita lakuin bisnis bareng, kita bikin apa ya, terus tercetus kayak, oh kenapa kita nggak bikin klinik bareng aja ya dok, maksudnya kan saya dari segi yang dulunya sering banget di-endorse sama klinik kecantikan, terus dokter juga yang berpengalaman dari medisnya juga gitu ya, jadi akhirnya kayak kita ngobrol panjang, ya udah deh kita bikin klinik aja, tapi tetap aku tuh fokusnya aku pengen bikin satu klinik yang memang di kliniknya tuh homey banget, cuma punya ruangan aja biar bisa ajak antar. Kenapa pengen sama Atta terus saat pengen memang ada kerjaan padat, pengen tetap sama anak? Ya biar nggak kehilangan waktu sama anak ya, maksudnya kan udah sibuk syuting, sibuk bisnis, maksudnya biar anak juga tidak terlupakan ya, tetap ada waktu sama anak juga. Tapi membagi waktunya seperti apa sih, apalagi sudah punya bisnis juga? Kadang suka diajak kok ke lokasi syuting, atau suka main, samperin mamanya atau samperin papanya, atau kita ajak ke tempat kerja kita gitu. Suasana bahagia begitu terasa dalam keluarga Melanie Ricardo dan Tyson Lynch. Sebab anak pertama mereka, Chloe Valentine Lynch, tengah merayakan hari ulang tahunnya yang ke-12. Dan seperti biasa, anak yang berulang tahun, Melanie menjadi super sibuk. Benarkah demikian? Ulang tahun Chloe kali ini tak dirayakan secara besar-besaran. Melanie hanya mengajak sekitar 10 teman dekat putrinya untuk bermain di sebuah wahana di Jakarta Selatan. Melanie yang ditemui mengakui jika ulang tahun anaknya tidak dirayakan secara meriah di hotel nan megah. Lantas seperti apa pertumbuhan dan perkembangan Chloe di mata Melanie dan Tyson? Jadi pasti banyak yang kayak wartawan-wartawan yang lama yang senior bilang, ya ampun kak, perasaan baru ngeliput kemarin Chloe lahiran, ngeliput baru filming Chloe untuk You Were Born, and then sekarang udah 12 tahun. Time flies ya, waktu cepat sekali, tapi yang paling penting aku berdoa supaya Chloe selalu sehat, selalu dilindungi Tuhan dengan zaman yang semakin edan, dan Chloe harus tahu bahwa Chloe akan selalu punya rumah quote unquote, not an actual house, but you always gonna find your home to coming back to, which is your mom and dad, your family. Selalu ada rumah yang menunggu kamu untuk pulang. Jadi kamu tidak perlu mencari rumahmu di luar, ya. Melanie juga mengaku sangat cerewet ketika menerapkan pola asuh terhadap anak-anaknya dengan alasan untuk menjaga sekali demi menjaga anak-anaknya, terutama anak gadisnya. Melanie dan Tyson menaruh harap anak-anak serta keluarganya menjadi lebih baik. Nanti pas ulang tahun aku lagi nanti 13, 14, 15 dan seterusnya ya. Supaya semuanya teman-teman sehat. What else? Panjang umur. Amin. Diberi rezeki banyak. Amin.
Amin. Thank you guys for coming. Titip doanya paling penting untuk anak bunda ya. Anak bunda yang sudah semakin lincah ya. Pergerakannya yang terkadang suka tantrum juga. Semoga anak bunda Chloe Lynch ini bisa sehat. Jadi anak kebanggaan buat mami sama dedanya. Thank you guys for coming. Once again happy birthday Chloe. Sehat selalu. Coba Chloe peluk mami. Chloe peluk mami. I love you. Baju nggak mungkin dikurang dong. Kalau sama tante aku ya? Oh, sama Nana. Mimin Nana iya. Kalau celana nggak mungkin dong. Jauh sayang ya. Gimana maksudnya? Thank you guys. Happy birthday once again to Chloe. Bye guys. God bless you. Bye-bye. Mendampingi anak melakukan proses bermain dan belajar selalu dilakukan oleh Tia Aristia. Segala aktivitas yang dirasa baik bagi anaknya selalu didukung oleh Tia dan suami. Jika Kanaka, putra sulung Tia, lebih condong ke olahraga, taekwondo dan sepatu roda, lain halnya dengan Kalundra, putra kedua Tia. Kalundra seperti lebih kepada seni dalam urusan menggores tinta ke kanvas. Hal itu terlihat ketika Kalundra mengikuti perlombaan mewarnai di salah satu tempat di Bilangan, Jakarta. Kalundra tampak begitu antusias saat mengikuti lomba. Hai Mirza, ini aku lagi nemenin Kalundra ikutan lomba mewarnai di OMDC Playground Fatmawati. Jadi ini pertama kali Kalundra ikutan lomba mewarnai. Sebenarnya dia tuh udah ikutan les mewarnai juga. Ya, Bang ya. Ini saking excitednya semalaman dia latihan di rumah. Abang mewarnai apa sayang? Pohon. Oh, ini Kalundra, anak kedua aku. Ini ada ponakan aku, Naura. Say hi Naura. Hai. Jadi kita karena ini kegiatan yang positif dan bisa mewadahi anak-anak untuk bisa terus berkreasi, jadi kita support. Kalundra memang sudah sejak dini hobi menggambar. Melihat bakat anaknya yang hobi menggambar, Tia pun akhirnya memasukkan Kalundra kursus agar semakin mengasah kemampuannya di bidang gambar. Tangan Kalundra benar-benar terampil ketika mewarnai sebuah sketsa. Bahkan ia juga tampak tak ragu ketika mengambil pensil warna yang bakal ia goreskan ke sebuah sketsa dalam secari kertas.
dong ada hadiahnya. Hadiahnya itu ada uang tunai dari 250.000 sampai 750.000. Terus juga ada sepeda. Bang, pengen hadiah nggak? Pengen. Hadiah apa? Sepeda. Oh dah, berarti pengen juara 1 dia. Meski tampak semangat mengikuti lomba dan berhasil menyelesaikan karyanya tepat waktu, sayangnya anak Tia tak berhasil membawa piala. Namun hal itu tak lantas membuat Kalundra murung. Justru ia tampak happy meski tak mendapat hadiah. Kenapa? Aku nggak dapat sepeda. Abang? Oh tuh. Mereka udah latihan semalaman ya, Kalundra ya, berharap dapat sepeda. Cuman tadi memang lawannya Masya Allah, tabarakallah tuh kayak jago-jago banget, ngegambarnya keren-keren banget. Walaupun abang udah keren juga ya, tapi belum dapat sepeda nggak apa-apa ya bang ya. Sedih nggak? Aduh. Ya. Karena tak berhasil juara, namun Kalundra tetap menjadi pemenang di hati Tia. Istri dari Irfan Ratinggang itu memberikan hadiah sepeda kepada Kalundra. Melihat ibunda tercinta memberikan hadiah yang memang sengaja dipersiapkan oleh Tia, membuat Kalundra bahagia. Semburat kebahagiaan terpendar di wajah Kalundra. Kalundra pun langsung menunggangi sepeda pemberian ibunya itu berkeliling mengitari arena lomba. Biasa tadi anak-anak nggak dapat sepeda, jadi di sini untung ada tukang sepedanya, langsung kita lihat aja ya. Coba lihat nih tuh, sepeda tuh, Mas. Ini ada yang dijual nggak? Iya, dijual. Ini dijual. Ini keren nggak bang? Coba lihat dulu, tes dulu, bisa nggak naikin ya? Kakak tes dulu, bisa nggak naikin ya? Coba kakak mau. Coba bisa nggak nih? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Coba. Ini belum disetting ya? Bisa ada nggak? Oke, genjot bang. Nah, itu keren. Ini remnya. Coba. Keren. Oke. Terus bang. Terus bang. Terus. Nah, ini keren. Terus lagi bang. Oh, ini belum dikencengin ya? Oh, nanti dikencengin. Akhirnya harus beli, say gitu. Nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak wajib juga untuk dibeliin, cuman karena memang aku emang udah niat mau beliin sepeda juga gitu, tapi kayak kasih challenge mereka kalau misalkan menang dapat sepeda gitu. Akhirnya kita beli sepedanya. Ada sebuah pelajaran yang diberikan Tia kepada anaknya. Meski hidup dalam kecukupan ekonomi, namun ia tak semerta-merta memberikan hadiah kepada anaknya. Harus ada usaha yang dilakukan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Hal itu untuk mengajarkan sang buah hati agar tak manja. Benar, aku juga kalau misalkan dia pengen sesuatu itu kayak untuk apa dulu, ada fungsinya apa enggak. Kalau misalkan dia memang sepeda itu Kalundra udah lama banget nggak sepeda, udah ada 3 tahun nggak beli sepeda ya, jadi ya oke lah kalau mau beli sepeda lagi nggak masalah. Di tempat terpisah, kisah yang cukup menyita perhatian di jejaring maya adalah sosok wanita yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga yang mencoba peruntungan menjadi calon anggota legislatif Provinsi DKI Jakarta. Adalah Yuni Sri Rahayu yang tinggal di sebuah kontrakan di wilayah Cipete Utara, Jakarta Selatan, berharap bisa menjaring aspirasi para buruh kasar. Dengan menyisihkan uang hasil kerja sebagai asisten rumah tangga di 3 tempat, Yuni memberanikan diri untuk nyalek. Bermodal uang sebesar 2,5 juta rupiah, Yuni memberanikan diri untuk turun ke masyarakat meski hatinya cemas. Ya, di Dapil 7 Provinsi DKI Jakarta Selatan, khususnya di wilayah Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Setiabudi, Santoran. Tetap kerja seperti biasa, kebetulan saya bekerja part-time dari 3 majikan.
Dan kebetulan sih yang dua ini kan ekspatriat gitu ya, belum tahu sih kalau aku sudah mencalonkan gitu. Tapi kalau yang majikan Indonesia dia justru support dan dukung gitu, dan nggak masalah. Ketidakmampuannya soal dana untuk belusukan membuat Yuni kadang dicap sebelah mata oleh masyarakat yang ada di daerah pemilihannya. Ia juga kerap diselimuti rasa tidak percaya diri karena bersaing dengan calon-calon yang memiliki amunisi dana, popularitas, jaringan sosial di masyarakat, hingga gempuran politik uang. Meski ia sebagai asisten rumah tangga, namun ia memiliki niatan baik lantaran bakal memperjuangkan kehidupan para pekerja rumah tangga yang jauh dari kata layak dan rawan mengalami kekerasan menjadi pijakan Yuni untuk terus melangkah. Sebenarnya sih saya nggak ada niatan untuk menjadi caleg ya gitu, karena posisi saya kan juga di sini kan saya masih harus banyak belajar dan saya juga masih bekerja sebagai PRT gitu. Cuman karena saya ditugaskan oleh jaringan saya dari Jalan PRT dan dorongan dari kawan PRT lainnya gitu. Jadi ya itu berpikir panjang juga sih saya gitu untuk maju atau enggak gitu. Tapi karena ya memang saat ini kan kita sedang memperjuangkan RUU PPRT yang sudah 20 tahun, masih juga nggak ada kabar yang menunjukkan buat kita para PRT. Nah itulah yang membuat saya ya udah mau nggak mau, siap nggak siap, ya udah aku mau jadi caleg. Sementara itu, acara debat pamungkas calon presiden 2024 menyisakan decak kagum atas penampilan calon presiden dengan nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Banyak publik menilai pasangan Mahfud MD itu berhasil tampil gemilang, melahap semua pertanyaan sulit yang diajukan moderator dan lawan debat dari paslon lain. Membangun Indonesia yang beradab, kita mulai dari 3 bagian. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan dan itu mesti masuk di dalam jiwa insan Indonesia. Dan tentu saja kesehatan menjadi yang pertama. Preventif adalah sesuatu yang paling bagus. Kita olahraga, makan sehat, dan itu akan membantu dalam politik kesehatan kita akan jauh lebih baik. Dan tentu saja akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa. Kenapa Ganjar Mahfud membuat 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes? Karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik. Dan kemudian ibu, anak, lansia, disabilitas, masyarakat adat akan mendapatkan peran yang sama di dalam layanan-layanan kesehatan, di mana di daerah-daerah terisolir mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus. Kalau itu semua sudah baik, Bapak Ibu, maka pendidikan dan kebudayaan mesti kita bangun bersama-sama. Akses pendidikan yang baik, lebih inklusi, kemudian kurikulum yang mantap, dan tentu saja fasilitas yang diberikan harus bisa memberikan akses terbaik untuk anak-anak didik kita. Terutama Pak Ganjar luar biasa menurut saya, punya konsep, punya pengalaman, dan dia bisa punya jejak yang memang bisa membuktikan bahwa langkah-langkahnya tidak hanya teori tapi eksekusinya luar biasa. Sampaikannya dia sangat tepat, sangat tenang, menguasai banget. Itu yang luar biasa. Itu artinya bahwa dia udah menyatu dengan apa yang dia memang kerjakan dan mampu kerjakan. Debat pamungkas malam itu mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi dan kesehatan, serta ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Penampilan Ganjar Pranowo di malam debat tersebut mampu menyita perhatian publik dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki Ganjar Pranowo dalam menjawab serangan pertanyaan dari capres lain. Usai debat, dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD semakin meluas untuk melaju menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029 mendatang.
Di luar kualitas debat yang dipertontonkan Ganjar, ada penampilan menarik yang disajikan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di setiap aksinya. Paslon nomor urut 3 ini selalu tampil beda dari penampilan paslon lainnya. Pada debat pamungkas Minggu malam itu, Ganjar Mahfud berpenampilan dengan menggunakan jaket varsity dengan ragam emblem yang menonjolkan program kerja mereka. Penampilan Ganjar mengenakan jaket varsity sontak menjadi perbincangan luas dan trending di jagat maya. Dan inilah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Yuk, berkenan Bapak untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Penampilan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengenakan jaket varsity sebagai wujud apresiasi pada gelombang pernyataan dan sikap berbagai elemen masyarakat soal demokrasi serta menegakkan etika dan moral dalam perpolitikan tanah air. Warganet menduga penampilan paslon nomor 3 yang selalu berganti-ganti tema di setiap acara debatnya itu adalah ide dan inisiatif dari putra Ganjar Alam Ganjar. Rasanya pastinya bangga banget karena kita juga ikut menyumbang hal-hal yang dibutuhkan untuk negara nantinya gitu ya. Apalagi dari Pak Ganjar sendiri luar biasa banget gitu ya, visi dan misinya dengan Pak Mahfud. Jadi kita juga ikut Gen Z juga ikut berperang nih gitu, melawan yang namanya kolusi, korupsi, nepotisme yang nantinya mungkin ke depannya kita yang akan merasakan gitu, anak Gen Z, milenial dan semuanya gitu. Jadi ibaratnya dari kita untuk kita lah gitu. Outfit Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi paling banyak diperbincangkan warganet. Pasangan ini selalu tampil dengan busana yang berbeda di setiap acaranya. Sebelumnya, paslon nomor 3 ini memakai busana daerah dan pada penampilan berikutnya yang tak kalah menyita perhatian yakni mereka mengenakan outfit jaket bomber berwarna hijau. Di jaket tersebut terpasang sejumlah patch yang menggambarkan program unggulan Ganjar Mahfud. Sebelumnya, pasangan ini juga mengenakan outfit mengusung tema Mapala sesuai tema lingkungan yang dibahas di debat. Sejumlah selebriti mendukung penampilan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di setiap penampilan debatnya. Tak kurang sederet selebriti seperti Anang, Ashanti, grup band Slang, aktor kawakan Roy Martin dan sederet artis lainnya memberi apresiasi tinggi pada penampilan Ganjar dan Mahfud di setiap acara debat. Melihat Pak Ganjar seperti apa? Dukungan Mas Anang seperti apa? Mas Ganjar bagus banget. Dan artikulatif program-program yang disampaikan Iya, Mas Ganjar gimana? Keren. Buat aku hari ini Mas Ganjar keren habis. Dukungan Mas Anang sendiri ini untuk melihat peluang Mas Ganjar nanti di pemilu ini seperti apa Mas? Yakin dong. Yakin. Mas Ganjar menang yakin. Ya. Makasih banyak Mas. Sangat tepat jawaban tadi bahwa para seniman budayawan justru berbaik tangan itu harus diberikan kepada Awan duka begitu pekat di rumah kontrakan di kawasan Jakarta Timur melihat seorang ibu terduduk lemas di samping anaknya yang meninggal dunia. Tentu saja kehilangan menjadi momen paling getir dirasakan wanita paruh baya itu lantaran putranya yang bernama Yohanes meninggal dunia. Namun yang membuat miris adalah jenazah anaknya itu sejak tanggal 3 Februari dinyatakan meninggal dunia
Sampai tanggal 4 kemarin, sang ibu belum juga menguburkan anaknya lantaran terbentur biaya pemakaman. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai driver ojek online itu meninggal dunia lantaran mengidap sakit paru. Kondisi yang memprihatinkan itulah yang membuat sang ibu tampak bingung lantaran tak memiliki uang untuk proses pemakaman anaknya. Maaf ya Mbak ya, maaf ya. Maaf. Tenang aja Mbak, insya Allah ada yang ngurusin. Ya, 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 insya Allah. Ya. Tinggal di rumah kontrakan kecil dan anaknya yang berprofesi sebagai ojek online sebelum tutup usia membuat perekonomian mereka terbatas. Wanita berusia 63 tahun itu hanya pasrah berharap ada belas kasih dari para tetangga. Salah satu akun berbagi akhirnya mencoba menjaring donasi untuk membantu keluarga almarhum Yohanes. Dan akhirnya setelah donasi berhasil dihimpun, almarhum Yohanes akhirnya bisa dimakamkan kemarin sore. Ibunda Yohanes pun akhirnya bisa bernafas lega ketika anaknya bisa dikebumikan dengan layak berkat bantuan dari khalayak luas. Tentu saja pemandangan ini cukup miris di tengah kondisi sederet pesohor yang kerap mempertontonkan kemewahan. Ya, kita kan hidupnya bertetangga juga sama masyarakat yang lainnya. Ya, mungkin kita sebagai sesama manusia, ada baiknya kita memanusiakan manusia lainnya gitu. Tapi dilihat dari fenomena tersebut di zaman sekarang mungkin emang agak sedikit, bukan sedikit sih, emang lumayan sering hal itu terjadi. Kayak kita bahkan nggak kenal sama tetangga yang lainnya. Mungkin sebagai masyarakat kita harus lebih aware akan hal tersebut. Tidak lepas dari ciri khas bangsa Indonesia sendiri yang emang gotong royong ya. Jadi sesama masyarakat walaupun dengan tingginya perkembangan zaman, kita juga harus tetap melestarikan nilai luhur, yaitu dengan melestarikan kebudayaan dan aware terhadap sesama manusia. Di lain peristiwa, kasus kematian putra sematawayang Tamara Tiasmara bernama Raden Andante Khalif Praudityo atau yang kerap disapa Dante hingga kini masih menyisakan misteri. Dan baru-baru ini, ayah dari almarhum Dante, Angger Dimas, yang merupakan mantan suami dari Tamara, akhirnya mencabut surat penolakan otopsi terhadap jenazah anaknya ke Polda Metro Jaya. Bukan tanpa alasan, Angger mencabut surat penolakan otopsi yang sempat diminta oleh pihak berwajib untuk kebutuhan penyelidikan. Lantas benarkah Angger menduga jika anaknya itu meninggal dengan cara tak wajar? Untuk mencabut surat penolakan otopsi, yang pertama saya tangani waktu hari Minggu di saat almarhum disemayamkan, gitu. Karena kan waktu itu saya tidak tahu ada orang lain di sana, hanya samar-samar aja, seperti yang saya selalu bilang. Jadi hari ini untuk memudahkan proses penyelidikan, saya ingin mencabut surat penolakan otopsi. Pertama dari awal pertama kali datang ke sini. Tanggal 1 Februari. Sudah menyetujui. Sudah menyetujui otopsi dan surat otopsi itu dibuat bersama. Jadi surat itu ditulis tangan sama Angger dan ditandatangani oleh saya juga. Jadi bukannya dari sayanya sendiri yang menolak. Jadi pihak Angger juga dari awal menolak otopsi.
Tapi setelah adanya laporan ini, untuk melihat lebih jelas kejadian dan juga untuk proses penyelidikan, dan kami juga sudah memberikan pernyataan kepada penyidik bahwa sebagai ibu dia juga mempersilahkan atau juga menyetujui proses yang sedang dilakukan oleh penyidik. Itu nanti habis dimandiin, polisi dan mereka otopsi, ibu mana yang pegang gitu. Aku nggak kuat, bahkan Angger lihat aku nggak kuat, makanya dibilang kamu duduk, kamu tenang, aku yang nulis kamu tenang aja. Angger Dimas Hakul yakin jika anaknya itu meninggal bukan tenggelam, melainkan ada unsur kesengajaan lantaran banyak terdapat kejanggalan. Hal itu semakin diperkuat dengan adanya luka di bagian lengan Dante. Sebenarnya waktu saya memandikan itu ada satu seperti kuning gitu ya di sini. Saya sempat bertanya itu kenapa. Ya mungkin enggak, kita nggak boleh. Ada seperti bekas tekanan, bukan biru, warna kuning orange itu. Dan waktu saya tanya, mungkin bekas diikat, karena kan semalaman diikat untuk sedekap begini kan. Jadinya saya iya. Jadi kalau misalnya masih ada surat itu, sebenarnya kan tidak bisa dilakukan otopsi. Gitu, yang mana berarti tidak bisa diketahui penyebab wafatnya anak saya itu apa sebetulnya. Karena saya hanya ingin minta keadilan ya, Mas ya. Minta keadilan dan diduga itu anak saya itu tidak tenggelam, tapi diduga ditenggelamkan. Itu yang membuat saya bukan mungkin lagi sangat emosi yang pasti. Itu dan mungkin kalau misalnya banyak orang yang mengira saya tidak bergerak, enggak, saya udah bergerak dari H+1. Di saat ada kecurigaan saya bergerak gitu. Dan juga dengan bantuan dari teman-teman kepolisian serta saksi-saksi yang ada di TKP waktu itu, saya akhirnya memutuskan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut pribadi gitu. Banyaknya keterangan beberapa saksi di lokasi kejadian menguatkan langkah Angger Dimas untuk mencabut surat penolakan otopsi dan melanjutkan penyelidikan kasus kematian anaknya oleh polisi. Sampai saat ini jujur saya belum melihat CCTV-nya. Belum melihat, tapi sama di Polda Metro Jaya. Saya juga ingin terima kasih di kesempatan ini sama untuk teman-teman kepolisian yang sangat sigap, yang bener-bener top deh. Saya benar-benar nggak nyangka ini mereka di belakang katanya sudah bergerak sangat cepat. Sebelum Angger Dimas menyambangi Polda Metro Jaya, Tamara memang terlebih dahulu ke sana. Lantas benarkah baik Angger Dimas maupun Tamara menduga jika pria dewasa yang dititipinya saat di kolam renang itu adalah pelakunya? Itu nanti mungkin biar penyelidik aja kali ya yang memaparkan lah. Kalau saya untuk sekarang saya tidak bisa berandai-andai, tidak bisa menduga-duga juga, tidak bisa menyebutkan nama, tidak bisa memberikan informasi yang konfidensial. Tadi semuanya aku sudah jelaskan ke pihak kepolisian. Pokoknya terima kasih sekali ya sama pihak kepolisian, sudah sangat membantu ya. Sementara itu, kasus perkara yang sebelumnya ditangani Polsek Duren Sawit kini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Saat ini penyidik telah memeriksa 3 saksi dan mengamankan bukti rekaman CCTV kolam renang guna mengidentifikasi penyebab kematian dengan laporan tipe A. Mengenai teknis itu silakan dipertanyakan ke pihak kepolisian. Yang pasti hari ini kita diperiksa di sini karena BAP-nya juga tadi di Polda. Agendanya hari ini adalah pemeriksaan terhadap klien kami, Mbak Tamara, sudah diperiksa, dijelaskan dari A sampai Z semua ceritanya ke pihak penyidik. Kemudian juga ada saksi dari driver yang mungkin waktu itu juga mengetahui, sudah diperiksa juga. Intinya dari kami tetap menunggu proses penyelidikan, di mana dalam hal ini pihak kepolisian sedang mendalami motifnya seperti apa, dan tadi juga
klien kami memang sudah memberikan juga ada beberapa bukti-bukti, ada baju dan juga ada sendalnya. Kemudian setelah itu kita tinggal menunggu informasi dari pihak penyidik ke depannya seperti apa. Tapi yang pasti klien kami hadir di sini. Di kasus yang lain, Sunan Kalijaga begitu geram dan bingung lantaran orang tua dari terduga pelaku berubah-ubah. Bahkan saat kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan Sunan bertemu dengan orang tua terduga pelaku kembali beda. Hal ini yang membuat Sunan bingung. Ditambah ia dan istrinya merasa dipermainkan oleh orang tua terduga pelaku. Kelanjutan kasus daripada peristiwa bullying dan kekerasan yang terjadi di sekolah terhadap putra kami, Sian itu sudah memasuki babak baru. Jadi pada saat diversi atau mediasi di tingkat kepolisian, kami tidak menemukan satu titik temu di mana yang menghasilkan perdamaian, sehingga terpaksa harus lanjut ke proses berikutnya. Pada tanggal 30 kemarin, 30 Januari 2024, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan secara resmi mengundang kami melalui pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan, mengundang kami yaitu korban ya dengan anak terduga bersama para orang tuanya. Gunanya apa sih diundang lagi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Gunanya adalah untuk diversi lagi. Untuk diversi adalah dipertemukan ya apakah bisa ambil jalur kekeluargaan sehingga menghasilkan satu perdamaian. Jawabannya hasil kemarin juga tidak. Tentunya kenapa sih urusan perkara ini bisa sampai lanjut sejauh ini? Tentunya karena kami menduga tidak ada itikat baik dari pihak orang tua anak terduga atau pelaku ya. Inilah orang tua yang kami tahu dari awal yang kami tahu orang tua yang bertanggung jawab adalah kedua orang tua ini. Di mana lagi-lagi kami bertemu orang tua daripada terduga pelaku ini adalah orang yang sama. Jadi 2 kali kami ketemu orang tuanya ya yang sama. Oke. Dan yang terdaftar di sekolah pun kemarin kami sudah cek legalitasnya adalah bapak dan ibu ini. Bapak yang berinisial A dengan ibu yang berinisial M. Pada saat anak tersebut menjadi statusnya naik menjadi pelaku anak atau bahasa awamnya tersangka, yang hadir yang tampil pada saat untuk dilakukan mediasi perdamaian bukan bapak dan ibu yang ini, orang lain yang mengaku sebagai orang tua juga ya. Wali lah, perwakilan istilahnya. Intinya bapak dan ibu ini tidak ada pada saat anak tersebut sudah jadi naik menjadi tersangka dan harusnya bisa bicara kekeluargaan dengan kami sehingga terwujudlah perdamaian. Tidak perlu sampai ke limpah di kejaksaan. Nah, dan yang bikin kami kaget lagi, orang tua yang datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bukan orang tua yang kami kenal. Tapi ada satu figur wanita ya yang kami belum pernah lihat mukanya, yang kami nggak kenal, mengaku sebagai orang tuanya si anak pelaku ini. Sudah jadi naik menjadi tersangka dan harusnya bisa bicara kekeluargaan dengan kami sehingga terwujudlah perdamaian, tidak perlu sampai ke limpah di kejaksaan. Nah, kemarin tanggal 30 di kejaksaan undangan resminya itu jam 10 pagi. Maka putra saya sebagai korban dan istri itu hadir tepat jam 10 pagi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Karena dinilai semua yang dilakukan orang tua terduga pelaku mempermainkan hukum, maka Sunan tak tinggal diam. Ia akhirnya melakukan upaya hukum agar permasalahan yang menimpa anaknya bisa segera menemui titik terang. Di
si pelaku itu hadir. Kebetulan kan gue di mobil sama saya ya. Dia pengen turun memang, dia pengen samperin gitu kan. Lagi aku bilang sabar nak, sabar, udah nggak apa-apa. Kita pokoknya ikutin aja prosesnya tuh dengan sebenar-benarnya gitu. Jadi kalau dibilang saya masih bisa merasakan emosinya dia gitu ya. Sampai mungkin insya Allah berhenti itu ketika memang dia tahu oh akhirnya tuh seperti ini. Gitu. Walaupun dia juga, aku udah bilang apapun keputusannya, yang penting kita sudah menjalankan proses hukum ini dengan baik gitu. Jadi ya udah mungkin menurutku dia akan lebih tidak ada pertanyaan, tidak ada gejolak-gejolak ketika memang prosesnya sudah selesai.